Terima kasih Anda bergabung dengan VOA dari Washington DC. Saya Patsy Widakuswara. Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki hubungan yang strategis. Dua-duanya merupakan mitra yang memiliki kepentingan untuk terus bekerja sama di berbagai pemerintahan, baik sampai sekarang, termasuk dengan Presiden Amerika Serikat yang baru, Presiden Trump. Bagaimana Indonesia menavigasi hubungan bilateral dengan Washington DC di bawah pemerintahan Presiden Trump? Kita berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk VOA. Jadi Ibu ini di sini untuk berbagai agenda ya Bu ya, termasuk menindaklanjuti sejumlah isu perdagangan bilateral setelah kunjungan Wapres Pence kemarin di Jakarta. Banyak sekali berita simpang siur, terutama terkait pemberian UPK kepada Freeport. Dan apakah itu merupakan dampak dari tekanan Amerika Serikat? Saya berikan kesempatan pada Ibu untuk meluruskan posisi pemerintah. Kata-kata bahwa kita mendapatkan tekanan, dapat saya sampaikan tidak. Karena MOU yang ditandatangani, negosiasi yang berakhir dengan MOU itu sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin bicara mengenai masalah hubungan bilateral kita dengan administrasi baru di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Komitmen Amerika untuk memperkuat strategic partnership dengan Indonesia. Dan mengenai bagaimana kita mengimplementasikan strategic partnership ini, tadi saya bahas dengan Secretary of State Rex Tillerson. Terus kemudian yang kedua, di dalam strategic partnership itu tentunya ada beberapa komponen prioritas. Kita ingin memilih prioritas-prioritas mana yang harus diutamakan. Dan salah satu prioritas adalah tentunya mengenai masalah kerjasama ekonomi, termasuk mengenai masalah perdagangan dan investasi. Ibu bertemu dengan Ketua DPR Paul Ryan yang mengatakan bahwa untuk memberantas terorisme, radikalisme itu tidak bisa menempatkan Islam sebagai musuh dan juga harus tidak boleh menyamaratakan antara Islam dengan radikalisme. Tentunya ini pandangan yang kita setujui ya. Tapi di lain pihak juga ada retorika-retorika tertentu yang mungkin mengganggu apakah bisa membuat mulus hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat kalau misalnya ada retorika yang negatif. Justru Indonesia memiliki satu posisi yang strategis. Dalam artian kita ini adalah negara dengan penduduk Muslim yang paling besar. Kita adalah negara demokrasi ketiga terbesar. Oleh karena itu waktu Perdana Menteri Pence berkunjung ke Indonesia, persamaan sebagai negara demokrasi itu salah satu perekat antara Indonesia dan Amerika. Dan pada saat saya bertemu dengan berbagai macam pejabat orang di sini, pada saat kita bicara mengenai countering radicalism, terrorism, maka satu pesan yang saya sampaikan adalah bahwa tidak ada kaitan antara agama apapun dengan tindakan terorisme, dengan ideologi radikalisme. Itu tadi Ibu menyinggung salah satu kekuatan Indonesia di panggung internasional ya, demokrasi, negara mayoritas Muslim terbesar yang pluralis dan toleran. Tapi akhir-akhir ini sebagian besar media internasional memandang contohnya Pilkada Jakarta sebagai salah satu contoh kemunduran toleransi beragama di Indonesia. Bagaimana Ibu menjelaskan ini di panggung internasional? Pertanyaan ini menarik sekali. Jadi saya kembali lagi ke kunjungan Wakil Presiden Pence ke Indonesia. Kunjungan dilakukan, beliau mendarat hampir tengah malam tanggal 19 April. Di saat kita baru saja melakukan Pilkada DKI putaran kedua. Kemudian tanggal 20 adalah kunjungan resmi bertemu dengan Presiden dan sebagainya. Dan disitulah kelihatan bahwa sebuah pilkada yang sebelumnya memang pada saat kampanye cukup dinamis, sangat dinamis selama kampanye. At the end, pilkada itu dapat dilakukan secara damai, secara transparan dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu kata-kata yang disampaikan oleh Wakil Presiden Trump, masyarakat Indonesia yang Muslim dan demokrasi itu memberi inspirasi bagi dunia. Dan kalimat itu diulang.
Terima kasih banyak Ibu Menlu. Semoga semua agenda Ibu di Washington DC akan lancar terus. Semoga bisa bergabung kembali dengan VOA. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya Patsy Widakuswara dari Washington DC. Sampai jumpa.